Show your ass, bitch, make it wobble and jiggle. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Saputra, NPMC 1C 020107, kelas 1B S1 Akuntansi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baiklah, kita awali dengan pengertian as-sunnah menurut bahasa. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, dan perbuatan, maupun penetapan. Para penganut sunni juga disebut juga al-as-sunnah wa al-jamaah, yang berarti orang-orang dari tradisi dan pengikut dari Muhammad, atau Allah sunnah untuk singkatnya saja. Selanjutnya ada pengertian sunnah menurut para ahli. Sunnah menurut ahli usul fiqh adalah segala riwayat dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Pembagian yang dirasakan oleh pada pendekatan sumbernya, maksudnya dari mana sumber ide dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasul Allah tersebut. Selanjutnya pembagian as-sunnah. As-sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah qauliyah, yang berarti kabar berupa perkataan Nabi SAW yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Selanjutnya ada sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Selanjutnya ada kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam memang sudah disepakati oleh Islam. Akibatnya, sunnah Nabi pun menjadi hadis dan didefinisikan sebagai hadis, yaitu semua yang berasal atau distandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, ketetapan sifat, dan semisalnya. Selanjutnya, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah: yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat, tabdik atas apa yang dibawa Al-Quran. Dan yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas, tabyin, atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Adalah Al-Quran yang membawa syariat secara ismal, dan sunnah yang menjelaskan sekalian juz'nya. Selanjutnya ada pengertian ijtihad. Ijtihad atau dalam bahasa Arab, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu dan memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas oleh Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Selanjutnya ada fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jika bisa dikatakan, ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Terakhir ada kedudukan ijtihad. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan Al-Quran dan hadis memang menghendaki. Digunakan ijtihad adalah ayat-ayatnya yang jumlahnya lebih kurang 500 ayat menurut perkiraan ulama berhubungan dengan akidah, ibadah, dan amaliyah. Ayat-ayat tersebut pada umumnya membentuk teks-teks dasar tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud, rincian cara melaksanakannya. Untuk itu, ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi, dan kemudian para ulama. Penjelasan oleh para sahabat Nabi dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.